Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Filza dan juga Bunda. Ini patut dicontoh ya, ini adalah orang tua Bunda dan juga Filza. Ini benar-benar bisa menginspirasi kita. Tapi ini udah pada tahu belum Filza umurnya berapa? Belum ya? Kasih tahu Filza umurnya berapa sayang? 8. 8 tahun, tepuk tangan dong. Masya Allah, tapi ini yang memang harus kita berikan pujian itu adalah orang tuanya. Boleh dong Bunda, bagaimana sih caranya mendidik Filza bisa sampai seperti ini, hafal 29 juz ya? Insya Allah. Masya Allah. Gimana sih buat tips nih untuk kita untuk ngajarin anak-anak supaya bisa menjadi generasi Qur'ani? Rutinitas baca Al-Quran dari mulai kandungan sudah dibiasakan untuk baca Al-Quran supaya dalam kandungnya pun ikut mendengarkan. Iya, ikut mendengarkan dan mendapatkan nilai positif juga. Alhamdulillah dari situ. Nah itu pas udah lahir juga diperkenalkan ke Al-Qurannya dari kapan? Umur berapa? Jadi karena Filza tuh kalau habis jalan-jalan keluar tuh suka nangis. Jadi setiap mau tidur selalu saya ngaji gitu. Saya bacakan Al-Quran. Jadi kalau dia menyusu saya bacakan Al-Quran. Dulu fokus di juz 30. Jadi pas bayi masih kecil saya fokus juz 30 didengarkan, dibacakan dari suara ibunya sendiri. Setelah dia bisa bicara, alhamdulillah Allah izinkan dia untuk hafal
juz 30 dia dengan mudahnya dia sudah hafal. Juz 30 hafal dengan Hafal. sendirinya? Terus berlanjut, ternyata Al-Quran juga membuat lafaz jadi sempurna. Jadi yang tadinya syedal gitu ya, jadi dengan setiap harinya dibiasakan Al-Quran, jadi lancar bahasa kalimatnya. Terus sampai usia 3 tahun dia hafal juz 30 dengan lancar. Jadi sebelumnya kalau usia 2 tahun itu Kak, kadang suaranya masih 1-2 kata gitu ya Kak ya. Tapi terus diterapi dengan Al-Quran, alhamdulillah usia 3 tahun kalimatnya sudah lancar gitu. Masya Allah, jadi bisa melancarkan bicaranya anak-anak juga gitu ya? Betul, alhamdulillah dimudahkan. Setelah itu usia 4 tahun dia hafal 3 juz. Kemudian 4 tahun lewat karena dia ada ikut sesuatu program, dia hafal 4 juz. Hafal 4 juz setelah berkumpul dengan teman-teman para penghafal Al-Quran, pulang dari hafal Al-Quran dia setiap pagi, jadi yang bawel memang harus bundanya. Jadi pagi subuh kita gendong untuk wudhu, sholat, habis sholat kita gendong lagi untuk duduk di depan teras untuk semangatin dia untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya memang harus dari orang tuanya dan Bunda ini hebat sekali. Boleh tepuk tangan dulu ya. Sempat ngantuk-ngantuk kayak video tadi nggak? Begitu. Begitu ya? Iya benar. Tapi memang ya akhirnya tega nggak tega ini semua demi kebaikan. Terima kasih Bunda, terima kasih Filza. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Amin, Amin. amin. Nah ini soalnya dari tadi ibu-ibu udah pada kayak, saya juga pengen nanya nih, saya juga pengen nanya. Pada pengen kepo. Waktunya Bu Nyai. Nah, kalau gitu ada yang ingin bertanya mungkin yang ada di studio. Nah ini banyak banget yang mau tanya. Ibu ini dulu deh, boleh silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jubairoh dari Majelis Taklim Al-Hikmah Zubairah. Cimande. Ibu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Ini saya mau bertanya, mendidik anak dengan cara yang keras untuk tujuan mendidik, apakah baik dilakukan? Yes. Kadang anak kalau dengan cara yang baik tidak mendengar. Tapi kalau dengan cara yang keras justru dia mendengar. Iya. Ini gimana tuh Bu Nyai? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Zubaidah tadi ya? Oh Zubairah. Zubairah. Diganti-ganti ya. Bacaan Ibu nanti ya. Zubairah. Nah ini gimana tuh? Kadang-kadang memang kalau angkatan-angkatan aku dididiknya itu dengan cara yang keras gitu. Bahkan kalau misalkan nggak baca perkalian salah, udah siap di sini sapu hai ya. Tapi kalau anak-anak sekarang agak susah kalau anak aku ya. Tapi ini gimana nih mendidik dengan cara yang keras kalau lembek nanti nggak nurut anaknya? Ya, baik Ning Tia. Anak kita ini bukan objek gitu loh. Jadi tergantung Bu. Tidak harus terus keras gitu ya. Tapi juga tidak terlalu lemah. Jadi tergantung bagaimana kapan kita harus keras, kapan kita harus lemah. Oh bukan lemah, lebih tepatnya lembut. Lembut. Walaupun kita sampaikan lembut, tapi harus ada satu garis ketegasan. Jadi anak itu bisa paham. Bisa paham, oh ini nantinya yang kita harapkan dari anak-anak itu Bu ya. Oh orang tua saya itu mendidik dengan begini ini untuk kepentinganku. Ini yang terpenting ditanamkan untuk anak sehingga anak itu tidak merasa tertekan tapi tersentuh. Ketika kita kasih nasihat, ketika kasih biasanya kalau saya sendiri ya, saya kasih contoh-contoh, saya kasih kisah dulu seperti ini, bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana supaya mengharapkan anak itu benar-benar yang diharapkan orang tua itu ingin melihat anaknya itu bahagia, kepingin ngelihat anaknya itu selamat dunia akhirat. Itu biasanya kalau anak itu disentuh ya Bu. Ini banyak saklar. Itu yang kita sentuh. Jadi apa? Ketika kita nyentuh begitu, lampu langsung nyala. Bagian mana yang harus kita sentuh untuk anak kita Bu?
supaya benar-benar nyala. Ibu lebih tahu. Yang lebih tahu Ibu Zubairah untuk anak-anaknya kita masing-masing gitu ya. Ya tadi saya bilang, ketika kita ngelarang anak kita terus main gadget. Kita WA-an itu loh enggak selesai-selesai. Ntar lagi ya. Terus diambilin temennya ngaji. Bu, ada pengajian itu. Oh ya berangkat aja dulu. Nah masih main gadget. Anaknya nih lihat. Terus kemudian, ini loh Bu kita ya ada jadwal yasinan, tahlilan di sini. Tetap aja, oh ya saya yasinnya tahlilan sendiri di rumah. Terus anaknya lihat itu, yasin sendirian. Dilihat kan anak kita? Benar. Tetangganya pergi, iya karena didengar anaknya betul baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya lihat, oh ibuku benar-benar ngaji. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anaknya ngudain ibunya. Bu, sinetron kesukaan ibu, semuanya yang ibu suka sudah mulai. Sadaqallahul azim. Kira-kira anaknya lain kali kalau suruh ngaji, surat Yasinnya berapa ayat? 1. Ibunya kasih contoh 4 ayat kok. Anaknya berapa ayat? Terima. Jangan marah sama anak kita. Loh kita contohnya, ibu tahu fotokopi? Fotokopi itu ya akan jelas, terang kalau aslinya terang. Halo, bisa dikopi Roger? Fahim tum? Ya. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita ini jadi kemakan omongan kita sendiri. Maka tidak ada yang jauh lebih bagus daripada apa? Yaitu contoh yang terbaik. Kita ingin merubah anak kita. Apa yang kita lakukan? Rubah diri sendiri dulu. Itu jawaban yang paling jitu. Hayya. Cukup jelas ya Bu ya. Masya Allah. Hayya. Ini bukan cuma jamaah yang ada di studio aja nih yang kepo nih. Pemirsa yang di rumah juga kepo. Tenang aja kalau pemirsa ada pertanyaan bisa langsung kirim ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Dan sekarang sudah ada pertanyaan. Yes. Ini dia kita lihat Cynthia. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dari Pasuruan. Bunyai, kepo deh. Saya punya anak yang masih balita. Saya khawatir dengan lingkungan pergaulan ke depannya nanti saat ia sudah besar, tidak memiliki akhlak yang baik. Sebaiknya pendidikan agama kita ajarkan mulai di umur berapa sih agar dapat dipahami dan tertanam pada anak kita? Terima kasih. Iya, ngajarin akhlak ya. Iya. Iya, tadi sebetulnya kita sudah melihat satu tayangan yang indah ya dari mamanya Filza. Firza. Iya. Kalau ibu menyimak tadi, kira-kira umur berapa Bu pendidikan yang baik? Yes, itu yang betul Bu. Ibu cerdas. Semenjak dalam kandungan. Mengajarkan anak-anak kita itu mulai dari dalam kandungan. Percaya atau tidak, ilmu pengetahuan juga sudah menyelidiki. Apa yang kita lakukan itu sangat-sangat berpengaruh hebat kepada janin kita. Makanya kenapa mulai ini ibunya rajin ngaji, anaknya juga rajin ngaji nantinya. Ibunya rajin sholat, anaknya nggak usah pakai disuruh-suruh sholat Bu. Karena apa? Allah itu yang akan memudahkan jalan. Karena apa? Kita sudah mulai rintis, mulai seawal dini mungkin, maka itu Allah memudahkan jalan. Makanya kalau dengan demikian ibu-ibu di studio juga jamaah di rumah, menanamkan pendidikan itu mulai dari dalam kandungan. Bayi itu lahir, yuladu alal fitrah, seperti kertas putih. Mau engkau gambari apa anakmu? Mau engkau coret-coreti apa anakmu? Engkau coreti tulisan bagus, jadilah yang bagus. Engkau gambari bagus, jadi yang bagus. Engkau didik anakmu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi kaum Muslim yang bagus. Tergantung kita orang tua. Karena itu betul-betul luar biasa. Pengaruh kepada anak. Saya sampai mengatakan, kita ini kan orang biasa ya Bu, maaf saja ya.
Nanti marah saya katakan orang biasa. Kita ini orang kecil, rakyat biasa. Sampai saya punya pedoman di dalam pendidikan anak saya tentang akhlak ini. Masih lebih baik. Orang kecil ini kadang-kadang nyinyir, orang nyebut orang kecil, sering disebut orang rendah. Gak apa-apa. Cuma disebut aja, begitu aja kok repot ya. Bagi saya masih lebih baik orang rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada jabatan tinggi tetapi berakhlak rendah dan rusak. Itu yang merusak tatanan dalam masyarakat. Betul? Maka jangan pernah khawatir kalau kita tanamkan itu mulai kecil, sedini mungkin mulai dalam kandungan, insya Allah anak kita selamat dunia akhirat. Hanya. Masya Allah, semakin nambah lagi ilmunya. Amin. Nanti Yeah. abis ini akan ada hadiah untuk ibu-ibu jamaah yang hadir di studio. Wah, senang ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Menjemput Berkah. Hanya.